Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Ya, kita lanjutkan pembahasan materi kita yang kemarin. Sekarang kita mau masuk ke tema 1, subtema 2. Tapi sebelum kita mulai membahas materinya, kita berdoa dulu yuk teman-teman. Oke? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Baik, kita lanjutkan ya materi kita di tema 1, subtema 2. Kali ini kita akan membahas tentang faktor pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Jadi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya teman-teman. Di antaranya yang pertama makanan bergizi seimbang. Nah, yang berikutnya olahraga yang teratur. Yang berikutnya udara serta lingkungan yang bersih dan sehat. Yang selanjutnya adalah sinar matahari. Yang terakhir, istirahat yang cukup. Nah, kita coba ya bahas satu-satu. Yang pertama adalah makanan yang bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang itu adalah makanan yang mengandung zat-zat atau nutrisi yang diperlukan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contoh makanan yang mengandung gizi seimbang diantaranya adalah sayur dan buah. Sayur dan buah ini jelas ya banyak manfaatnya untuk tubuh. Di antaranya adalah bayam, brokoli, wortel, dan tomat. Nah, itu bagus sekali untuk kesehatan mata ya teman-teman. Kemudian jeruk itu juga mengandung vitamin C yang tinggi untuk daya tahan tubuh. Kemudian ada lagi pisang, alpukat, mangga, dan sebagainya. Gitu ya teman-teman ya, untuk yang makanan bergizi seimbang. Faktor yang berikutnya adalah olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur itu jelas dapat membantu tubuh kita untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Olahraga juga dapat menjadikan tubuh kita sehat, lentur, dan kuat. Tapi teman-teman juga harus ingat bahwa olahraga ini harus dilakukan dengan benar dan tidak boleh sembarangan. Karena kalau dilakukan dengan tidak benar, maka akan membuat tubuh menjadi cedera. Nah, olahraga yang baik itu dalam kondisi seperti sekarang cukup olahraga yang ringan saja, seperti berjalan yang minimal 30 menit, kemudian berlari santai, bersepeda, senam ringan, atau berenang. Itu ya teman-teman ya. Faktor yang ketiga adalah udara dan lingkungan yang sehat. Makhluk hidup tentunya membutuhkan udara yang bersih untuk bernafas. Jika udara terkena polusi, maka kita akan mengalami kesulitan untuk bernafas yang nantinya akan berefek pada kesehatan tubuh manusia itu sendiri. Udara yang bersih adalah udara yang tidak mengandung polusi seperti asap kendaraan bermotor, asap pabrik, bau sampah, atau bau dari saluran air yang tercemar hingga menimbulkan aroma yang tidak sedap gitu ya. Kemudian juga dari debu dan sebagainya. Nah, ciri udara yang sehat antara lain ketika kita menghirupnya itu terasa segar ya, tidak ada bau atau aroma yang tidak enak atau yang menyengat. Nah, kalau udara yang segar itu berarti kandungan oksigennya bagus teman-teman. Kalau kandungan oksigennya bagus, aliran darah kita lancar sehingga nanti di otak juga akan bekerja dengan baik. Otak kita menjadi tumbuh dengan baik, akhirnya kita mengalami perkembangan yang baik pula. Nah, itulah tadi faktor ketiga yaitu udara dan lingkungan yang sehat. Faktor yang berikutnya adalah sinar matahari. Sinar matahari yang cukup menyinari tubuh kita membawa banyak manfaat karena sinar matahari itu mengandung banyak vitamin D yang berguna untuk kesehatan tulang dan gigi. Selain itu, matahari juga mengandung kalsium dan fosfor yang sangat baik untuk pertumbuhan dan menjaga imunitas tubuh, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini ya teman-teman ya. Kalian sering lihat banyak orang yang berjemur kan? Mereka itu berjemur untuk menambah imunitas tubuh ya dengan memanfaatkan sinar matahari. Tapi perlu diperhatikan juga nih teman-teman, waktu-waktu yang tepat untuk memanfaatkan sinar matahari tersebut tidak boleh terlalu lama juga ya, karena nanti yang terjadi malah bukan manfaat yang kita dapat tapi justru penyakit. Terus juga waktunya jangan tengah hari bolong, nanti kalian yang ada malah jadi gosong deh. Nah gitu ya. Faktor yang terakhir yaitu istirahat.
Jelas ya teman-teman, kita sebagai manusia butuh waktu istirahat yang cukup. Dengan istirahat yang cukup, tubuh kita mendapatkan haknya, sehingga setiap organ-organ atau sel-sel dalam tubuh kita juga bisa meregenerasi. Nah, atau dia memperbaiki dirinya sudah bekerja keras 1 hari penuh. Di dalam tubuh kita kan banyak organ-organ ya teman-teman, dan mereka juga butuh istirahat. Jadi kita nggak boleh nih terus-terusan kerja atau terus-terusan bermain. Kalau kita tidak istirahat dengan baik dan benar, maka organ-organ tersebut nanti akan mengalami gangguan. Contoh, kalian terlalu asik bermain hingga lupa makan, maka organ-organ pencernaan itu nanti juga akan bisa terkena gangguan ya, terkena penyakit seperti sakit mah, sakit perut, dan sebagainya. Oleh karena itu, istirahat yang cukup itu sangat perlu agar tubuh kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang wawancara. Nah, teman-teman tahu nggak wawancara itu apa? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Wawancara ini biasanya dilakukan oleh minimal 2 orang. Ada yang bertanya, disebutnya pewawancara ya. Kemudian ada orang yang ditanya atau yang dimintai informasi. Itu disebutnya narasumber. Untuk melakukan wawancara ini, seseorang perlu membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan tersebut dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bisa juga kesemuanya tadi ditanyain itu langsung ya teman-teman, digunakan langsung dalam wawancara. Nah, informasi apa? Informasinya tergantung apa yang mau dicari. Contohnya di sini adalah misalnya kalian disuruh untuk mewawancarai kakak tentang sekolahnya. Kalian bisa bertanya, apa nama sekolah kakak? Di mana kakak bersekolah? Kapan kakak mulai masuk sekolahnya? Siapa nama kepala sekolah kakak? Mengapa kakak memilih bersekolah di sana? Dan bagaimana kondisi sekolah kakak? Nah, itu tadi contoh kecilnya ya teman-teman. Nanti setelah ini ada tugas untuk kalian membuat wawancara dengan orang di rumah. Boleh ayah, boleh bunda, boleh ayah bunda, atau boleh dengan kakak kalian. Oke, siap ya? Baik, untuk tugas wawancaranya nih ya teman-teman. Yang pertama, wawancara salah satu anggota keluarga, bebas ya, boleh ayah, boleh bunda, atau siapapun, kakak, adik. Terus kalian yang kedua menggunakan 6 kata tanya seperti pada contoh. Terus yang berikutnya pengumpulannya dalam bentuk video. Oke, semangat ya teman-teman ya mengerjakannya. Nanti dikirimkannya langsung ke Google Classroom. Baik, kita lanjutkan sekarang ke pelajaran PKN, yaitu pengamalan Pancasila sila kedua. Kalau kemarin kita sudah belajar yang pengamalan sila pertama, sekarang pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkannya oleh rantai emas ya. Jadi di sini kita belajar bagaimana cara menghargai dan menghormati sesama manusia. Oh, di sini kita sesama teman bisa, sesama anggota keluarga, sesama anggota masyarakat gitu ya. Kita mulai ya. Pertumbuhan dan perkembangan tiap orang berbeda-beda. Perbedaan antar individu harus kita hargai, karena saling menghargai adalah salah satu bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Di antara sesama teman kita tidak boleh menghina ya teman-teman ya. Misalkan dengan memanggil si gendut, si buruk rupa, si kurus, dan sebagainya. Jadi kita harus saling menghargai segala perbedaan, baik itu perbedaan fisik ataupun perbedaan kemampuan. Misalkan kita suka main bola, dia suka main voli, yaitu harus kita hargai, tidak boleh saling mengejek. Nah, berikut ada beberapa contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua, yaitu yang pertama menemani adik belajar. Yang kedua, membantu orang tua, maksudnya membantu pekerjaan rumah ya teman-teman. Berikutnya, berbagi bekal dengan teman di kelas ya. Kalau untuk saat ini kondisi pandemi sebaiknya dihindari dulu ya, karena kita harus menjaga kebersihan masing-masing. Yang berikutnya, menghargai kegemaran teman. Ini maksudnya tadi ya berbeda kesukaan, berbeda hobi gitu ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh menghina kesukaan atau hobi dari teman kita yang berbeda. Kemudian yang berikutnya, tidak sombong atas prestasi yang diraih. Ini misalkan kita dapat ulangan nilainya 100 gitu ya, terus kita meledek teman kita yang hasilnya
tidak 100 gitu ya, yang lebih rendah daripada kita. Ini juga tidak boleh, tidak baik ya. Baik, itu tadi contoh sikap pengamalan sila kedua, dan untuk materi PKN kita di tema 1 subtema 2 ini cukup di sini dulu ya teman-teman. Kita lanjut next ke pelajaran berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke pelajaran matematika masih di angka ribuan. Kali ini kita akan belajar apa ya? Yuk, kita mulai. Ya, kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Lalu yang berikutnya kita belajar tentang soal cerita. Soal cerita ini berkaitan dengan tadi ya teman-teman ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan ribuan. Nah, teknik menyimpan itu bagaimana sih? Teknik menyimpan itu sebenarnya kalian sudah belajar kemarin di kelas 2 ya. Ini sedikit mengulang saja dulu, nanti sambil mengingat-ingat kembali. Karena setelah ini nanti kita belajarnya lebih berat lagi. Oke, kita mulai ya dengan contoh seperti berikut ini. Baik, ini ada soal, kita coba ya. Berapa hasil dari 798 ditambah 654? Kita menggunakan cara bersusun seperti ini ya teman-teman. Teman-teman sudah pelajari, jadi kita jumlahkan dari yang belakang ya, dari satuannya. 8 ditambah 4 hasilnya 12. Kita tulis 2, satunya kita simpan ke atas ya. Nah, terus 1 ditambah 9, 10, 10 ditambah 5, 15. Yang ditulis 5-nya dulu. Satunya kita taruh di atas 7. Kemudian 1 ditambah 7 sama dengan 8. 8 ditambah 6 sama dengan 14. Oke, selesai. Gampang kan? Jadi hasil dari 798 ditambah 654 adalah 1452. Kita coba satu soal lagi. Berapakah hasil dari 1569 ditambah 647? Kita gunakan cara seperti tadi ya teman-teman. Kita pakai cara bersusun ke bawah. Yuk kita hitung pelan-pelan ya. Pertama-tama jumlahkan dulu 9 dengan 7, hasilnya 16. Kita tulis 6, satunya kita taruh di atas angka 6 yang samping ya. Kemudian 1 ditambah 6, 7, 7 ditambah 4, 11. Kita tulis 1 di bawah, satunya lagi tulis di atas 5. 1 ditambah 5, 6, 6 ditambah 6 sama dengan 12. Kita tulis 2-nya saja, kemudian satunya kita taruh di atas 1 lagi. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Maka kita dapat hasilnya adalah 2216. Nah, gampang kan ya? Baik, sekarang kita coba dengan soal pengurangan. Berapakah hasil dari 1438 dikurang 789? Kita gunakan cara bersusun ke bawah, sama seperti penjumlahan. Hanya saja ini ada angka yang lebih kecil di atas, berarti kita menggunakan sistem pinjam dengan teman sebelahnya ya. Kita coba pelan-pelan. 8 tidak bisa dikurang 9, maka 8 pinjam dari angka 3 di sebelahnya. Pinjam 1 berarti dia menjadi 18. 18 dikurang 9 itu hasilnya adalah 9. Tulis 9-nya di bawah ya. Sekarang kita ke sebelahnya. 3 tadi sudah dipinjam oleh 8, berarti sekarang dia tinggal 2. 2 dikurang 8 juga sama, nggak bisa ya teman-teman. Maka 2 juga pinjam dari angka sebelahnya yaitu 4. Pinjam 1, maka 2-nya berubah menjadi 12. 12 dikurang 8 hasilnya adalah 4. Tulis di bawahnya ya. Sekarang kita ke angka 4. 4 juga sudah dipinjam 1, berarti dia tinggal 3. 3 dikurang 7 nggak bisa juga, pinjam sama 1 tuh yang di depan. Berarti jadi 13. 13 dikurang 7 hasilnya adalah 6. Tulis di bawah ya. Nah, karena satunya sudah dipinjam berarti 0. Berarti udah selesai sampai di sini. Maka hasil dari 1438 dikurang 789 adalah 649. Mudah ya teman-teman ya. Nanti kita latihan soal lagi supaya kalian lebih jago lagi ngitungnya. Sekarang kita ke soal cerita.
Ayah memiliki 685 butir kelereng dan Banu memiliki 476 butir kelereng. Maka jumlah kelereng mereka adalah, ada kata-kata jumlah di sini. Berarti ini caranya adalah ditambah. Ya, kita langsung hitung bersusun ke bawah seperti tadi. Ya, 685 ditambah 476. Dihitung dengan menggunakan cara seperti tadi, maka akan kita dapatkan hasilnya 1161. Yeay, gampang kan teman-teman ya? Oke, selanjutnya ini ada latihan soal untuk kalian. Silahkan dikerjakan dengan baik dan benar. Yang teliti ya teman-teman mengerjakannya. Nanti akan kita bahas pada Zoom ya, pada pertemuan Zoom berikutnya. Oke, selamat mengerjakan teman-teman. Tetap sehat, tetap senyumangat. Baik, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.